Konspirasi sepertinya suatu hal yang mesti gue bahas, friends. Setuju? Setuju aja lah. Kali ini gue akan membahas salah satu konspirasi yang sangat brutal pada era 2000-an. Banyak memakan korban jiwa, dan para seniman progresif, pakar, bahkan orang awam sekalipun banyak memberi pandangan serta kritik mereka tentang kejadian berdarah ini. Sebelum masuk ke dalam segmen video, biarkan intro ini lewat terlebih dahulu, friends. Sebelum kita membahas mengenai teori konspirasi tentang aksi terorisme Al-Qaeda yang menabrakkan dua pesawat ke menara kembar WTC, Pentagon, dan menjatuhkan United Airlines dekat Shanksville, Pennsylvania, yang total menewaskan 2.993 orang dan mengalami cedera sebanyak 8.900 orang. Peristiwa tersebut menjadi aksi terorisme paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Alangkah baiknya kita membahas apa itu konspirasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Konspirasi yakni sebuah persekongkolan untuk melakukan rencana besar yang mengarah kepada tujuan yang melanggar hukum atau berbahaya dan sifatnya sangat rahasia. Para konspirator, sebutan untuk orang yang melakukan konspirasi, biasanya mengerjakan rencananya dengan sangat matang, terencana, tertutup, dan secara rahasia. Oleh karena itu, konspirasi sulit untuk dibuktikan faktanya. Masyarakat pada umumnya hanya bisa beropini, tetapi banyak juga opini atau pandangan mereka disertai bukti kuat yang mendukung. Selain itu, jawaban atau bukti dari sebuah peristiwa yang terjadi belum memuaskan atau belum kuat bagi para masyarakat yang memang benar-benar memikirkan atau mengamati peristiwa tersebut, atau tidak dilaksanakannya investigasi ilmiah maupun investigasi secara mendalam. Berdasarkan alasan-alasan itulah lahirnya teori konspirasi, friend, seperti yang kita bahas. So, teori konspirasi tidak sepenuhnya benar, tetapi tidak juga sepenuhnya salah, tergantung bukti di balik teori itu. Ada beragam teori konspirasi bermunculan sampai saat ini yang mengaitkan persiapan dan pelaksanaan serangan 11 September atau umumnya dikenal dengan 9/11. Teori-teorinya mengacu kepada pihak selain atau sebagai pelengkap Al-Qaeda atau dalangnya dari orang dalam itu sendiri, yakni badan-badan Amerika Serikat yang bertanggung jawab atau sengaja terlibat. Teori-teori tersebut disampaikan di film, buku, serta di situs web. Teori pertama bermunculan di Eropa 1 minggu sesudah penyerangan, yakni The Inside Job Theory atau teori pekerjaan orang dalam. Itu menjadi subjek tesis oleh peneliti Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis yang diterbitkan di Le Monde. Kemudian 6 bulan setelah peristiwa 9/11, buku dari Thierry Meyssan, seorang jurnalis dan aktivis politik berjudul Le Effroyable Imposture atau The Big Lie dalam bahasa Inggris, memuncaki daftar buku terlaris Prancis. Dalam buku tersebut berpendapat bahwa serangan 11 September 2001 adalah operasi bendera palsu yang diarahkan oleh sayap kanan di pemerintahan Amerika Serikat serta kompleks industri militer yang mencari casus belli atau kesempatan untuk memicu peperangan untuk aksi militer mereka di Irak dan Afghanistan. Buku tersebut dikritik habis-habisan oleh pers arus utama Prancis dan Amerika. Surat kabar Prancis menyebut buku tersebut tuduhan liar dan tidak bertanggung jawab, sama sekali tanpa dasar. Thierry Meyssan dan pembuat film Dylan Avery mengklaim American Airlines Flight 77 tidak menabrak Pentagon, melainkan Pentagon terkena rudal yang diluncurkan oleh unsur-unsur dari dalam pemerintahan Amerika. Beberapa juga berspekulasi bahwa lubang di dinding Pentagon terlalu kecil untuk dibuat oleh Boeing 757. Bagaimana sebuah pesawat dengan lebar 125 kaki dan panjang 155 kaki masuk ke dalam lubang yang lebarnya hanya 60 kaki? Matt Sozen, seorang profesor teknik sipil di Universitas Purdue, meladeni spekulasi para ahli teori konspirasi mengenai rudal yang menghantam Pentagon. Ia berkata, jet yang jatuh
jatuh tidak menghantam garis besar ke dalam bangunan beton bertulang. Saat Flight 77 menghantam Pentagon, satu sayapnya menabrak tanah, serta yang lain terpotong kolom penahan beban Pentagon. Bukti-bukti yang bertentangan dengan klaim sejumlah ahli teori konspirasi mengenai rudal yang menabrak Pentagon telah dikemukakan oleh para peneliti The 9/11 Truth Movement. Misalnya Jim Hoffman dalam esainya berjudul The Pentagon Attack: What the Physical Evidence Shows. Bukti yang menyangkal spekulasi mengenai rudal termasuk di dalamnya puing-puing pesawat serta black box Flight 77. Sisa-sisa penumpang dari Flight 77 memang benar adanya ditemukan di lokasi TKP Pentagon, dan identitas mereka telah dikonfirmasi oleh analisis DNA. Banyak gerakan individu dan kelompok yang mendukung teori konspirasi 9/11 diidentifikasikan sebagai bagian dari 9/11 Truth Movement atau Gerakan Kebenaran 9/11. Gerakan ini aktif di Amerika Serikat dan di negara-negara lain. Tahun 2011, sebuah artikel diterbitkan oleh Skeptical Inquirer yang isinya menampilkan gambaran umum dan menganalisis anggota The 9/11 Truth Movement. Sang penulis Jamie Bartlett dan Carl Miller menemukan bahwasanya orang-orang yang berpartisipasi dalam gerakan ini merupakan kelompok yang berbeda dengan latar belakang yang beragam. Diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Alasan mereka bergabung juga beragam, tetapi dipersatukan karena ketidakpercayaan bersama mereka pada jawaban yang dikemukakan para ahli dari pemerintah. Umumnya anggota The 9/11 Truth Movement mengatakan bahwa orang dalam dari pemerintahan Amerika Serikat berperan dalam serangan tersebut, atau mungkin mereka mengetahui bahwa serangan tersebut akan terjadi, tetapi tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk menghentikannya atau menghimbaunya. Beberapa juga beropini Amerika Serikat merencanakan agar memiliki dalih untuk berperang di Timur Tengah atau sarana konsolidasi. Berdasarkan opini tersebut, akan memberi peluang bagi pemerintahan Bush sebuah pembenaran untuk pelanggaran kebebasan sipil yang lebih luas, serta menginvasi Afghanistan dan Irak untuk memastikan pasokan minyak di masa mendatang. Dalam beberapa kasus, bahkan di media arus utama, elang di Gedung Putih terutama Wakil Presiden Dick Cheney dan anggota dari The Project for the New American Century telah dituduh mengetahui atau terlibat dalam dugaan plot yang mereka telah rencanakan. Teori lainnya yang relatif umum menyatakan bahwa WTC dihancurkan oleh penghancuran terkendali. Internet memainkan peran besar baik dalam komunikasi antar penganutnya atau penyebaran pandangan gerakan tersebut secara luas kepada masyarakat. Pemerintahan Amerika Serikat menerbitkan analisis formal oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST tentang runtuhnya WTC untuk mengatasi publisitas teori yang berkembang secara liar. Puncaknya, analisis dari NIST pun dibantah habis-habisan melalui sebuah film dokumenter berjudul Explosive Evidence: Experts Speak Out yang diproduksi oleh para arsitek dan engineer for 9/11 Truth. Film ini pernah menjadi salah satu film yang paling banyak di-share dan yang paling banyak ditonton. Di dalam film dokumenter tersebut, pertanyaan kritis telah diajukan lebih dari 1.500 arsitek serta insinyur yang telah dirangkum. Gedung pencakar langit berkerangka baja modern ketiga di era itu runtuh dengan sangat cepat dan simetris. Menara WTC-7 berjarak 1 lapangan bola dari menara utara dan mengalami kerusakan kecil dari puing-puing yang berjatuhan. Kebakaran kantor biasa menjadi alasan keruntuhan menara WTC-7. Di film tersebut, Steve Barras, pendiri dan presiden firma Barras Arsitek dan rekan firma teknik serta perencana arsitektur selama 33 tahun mengatakan, salah satu yang menarik bagi saya adalah begitu cepatnya menara WTC-7 jatuh. Gedung tersebut jatuh sekitar 7 detik dari puncak ke dasar. Gedung ini dibangun pada pertengahan tahun 80-an dan memenuhi ketentuan-ketentuan saat itu. Dari sekitar 1965 sampai 1985, kebanyakan pengalaman kerja saya adalah gedung bertingkat multi lantai.
bertanggung jawab atas serangan 9/11. Sementara wakil kepala Ayman al-Zawahiri menuduh Syiah Iran dan Hizbullah merendahkan keberhasilan Sunni dalam menyakiti Amerika Serikat dengan sengaja memulai desas-desus bahwa Israel yang melakukan serangan tersebut.